Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulvina Oktianisi dengan NIM 121922228 dari kelas 12 3A09 Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit mengulang tentang materi pertemuan 2 Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang Sistem Informasi dan GPIS. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yaitu berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan juga komputer. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak, yaitu berhubungan dengan semua perintah atau instruksi yang membuat perangkat keras bisa memproses data. Selanjutnya ada database, yaitu sekumpulan hubungan tabel dan lain sebagainya yang saling berkaitan dengan penyimpanan data. Untuk selanjutnya ada prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data dan juga untuk menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. Selanjutnya ada personil atau orang, yaitu semua pihak yang memiliki tanggung jawab di dalam pengembangan sistem, pemrosesan dan juga penggunaan output informasi. Dan yang terakhir adalah jaringan komputer serta komunikasi data, yaitu suatu sistem penghubung yang digunakan untuk mengkoneksikan sumber atau resource yang digunakan dan diakses secara bersama-sama serta diakses oleh beberapa pengguna. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah toolbox sistem informasi. Dalam toolbox sistem informasi terdapat input. Blok input yaitu alat yang digunakan untuk menerima data. Contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, kamera, dan yang lainnya. Untuk yang kedua ada blok output, yaitu alat yang digunakan untuk menghasilkan seperti monitor dan juga printer. Yang selanjutnya adalah blok model, yaitu menyangkut materi pemrograman. Aplikasi sains digunakan pemrograman yang menggunakan rumus matematika yang sulit. Aplikasi bisnis digunakan untuk mengolah data. Hal tersebut merupakan contoh dari menggunakan blok model. Yang selanjutnya adalah teknologi. Blok teknologi adalah tingkat teknologi yang diperlukan sistem informasi, termasuk penggunaan internet. Yang selanjutnya adalah blok database. Database yang disusun di saat dipengaruhi oleh kompleksitas organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah tool block control, yaitu aspek pengamanan sistem informasi. Pengamanan fisik menyangkut pengamanan terhadap kebakaran, gempa bumi, sabotase, dan yang lainnya. Untuk pengamanan non-fisik menyangkut pengamanan terhadap serangan virus, software, serta yang lainnya. Selanjutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem subsistem informasi berbasis komputer. Dalam siklus hidup pengembangan sistem terdapat perencanaan sistem, analisis sistem, desain atau perancangan sistem secara umum. Selanjutnya adalah evaluasi dan seleksi sistem. Kemudian desain perancangan sistem secara terinci, dan yang terakhir adalah implementasi atau penerapan sistem. Dalam hal pengembangan sistem, kita juga harus melakukan perawatan sistem secara berkala agar hasil tetap maksimal. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM. Yang pertama adalah integrasi. Selanjutnya, format tatap muka layar tampilan.
Yang ketiga, kekuatan kompetitor. Yang keempat, kualitas informasi yang dikehendaki. Yang kelima, kebutuhan sistem. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, faktor organisasi. Yang kedelapan adalah kebutuhan untung rugi organisasi. Yang kesembilan adalah faktor manusia. Dan yang terakhir adalah masalah hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang EUC, End User Computing, yaitu suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Alasan EUC berkembang, yang pertama adalah kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orang yang terlalu sibuk. Yang kedua, kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan yang selanjutnya adalah spesialisasi informasi. Spesialisasi informasi adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan data dan memelihara sistem berbasis komputer. Para spesialis informasi atau pihak yang terkait SIM adalah pemakai, pengelola database, analisis sistem, spesialis jaringan, programmer, operator, serta komputer. Hal tersebut menghubungkan antara pemakai dengan komputer. Yang selanjutnya adalah Computer Based Information System, yaitu seluruh aplikasi program komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Di dalam Computer Based Information System terdapat beberapa komponen, di antaranya prosedur, hardware, software, telekom, database, serta people atau manusia yang terhubung. Selanjutnya adalah CBIS. Konsep dasar dari CBIS adalah kita menggunakan istilah sistem berbasis komputer untuk mengembangkan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Untuk subsistem dari CBIS sendiri adalah yang pertama sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem penunjang keputusan atau DSS, yang selanjutnya adalah otomatisasi kantor atau OA, serta yang terakhir adalah sistem pakar. Untuk model CBIS dalam pemecahan masalah yaitu bisa dilihat tabel berikut. Jadi, manajer bisa membuat keputusan untuk memecahkan masalah, dan informasi digunakan dalam membuat keputusan. Informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh suatu pengolah informasi. Porsi komputer untuk mengolah informasi terdiri dari area aplikasi berbasis komputer, SIA, SIM, DSS, kantor virtual, dan sistem berbasis pengetahuan. Kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer atau CBIS untuk menggambarkan 5 subtema yang menggunakan komputer sesuai tabel tersebut, yaitu sistem informasi akuntansi, manajemen information system, decision support system, office automation, serta expert system. Untuk selanjutnya adalah macam-macam sistem informasi, yaitu informasi dapat digunakan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam penerbangan, government, perniagaan, blog, hospital, untuk sekolah, serta masih banyak penggunaan sistem informasi dalam kehidupan serta sesuai dengan perkembangan di era sekarang ini. Berikut sedikit penjelasan dari saya
Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.